salam jumpa. Kali ini kita akan membahas materi pada kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sejak zaman dahulu, Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempah yang merupakan barang dagangan penting di Eropa. Pada saat itu, orang-orang Eropa membeli rempah-rempah dari Indonesia di kota-kota dagang di sekitar laut, terutama di Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, di mana Konstantinopel dikuasai oleh kerajaan Turki. Kemudian Turki melarang bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan berdagang di Konstantinopel. Jatuhnya kota dagang Konstantinopel ke tangan Turki akibat perang salib menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan antara Eropa dengan Asia, khususnya Asia Barat. Hal ini mengakibatkan rempah-rempah menjadi langka dan sulit dicari di pasaran Eropa. Kelangkaan rempah-rempah inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari sumber utama rempah-rempah yang ada di Indonesia. Secara umum, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel mengakibatkan adanya larangan bagi pedagang Eropa untuk tidak berdagang dan membeli rempah-rempah di daerah Konstantinopel. Hal inilah yang mendorong terjadinya penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber rempah-rempah dari daerah asalnya. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya penemuan baru seperti penemuan kompas, mesin uap, bubuk mesiu dan teropong turut mendorong dan mendukung dalam pelayaran guna mencapai daerah penghasil rempah-rempah. Ia adalah keinginan untuk membuktikan bahwa bumi bulat. Teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lain mengitari matahari. Meskipun konsep tata surya seperti teorinya itu telah diterima saat ini, namun Nicolaus mendapat banyak pertentangan saat pertama mengusulkannya. Oleh karena itu, beberapa tokoh penting penjelajah samudera seperti Ferdinand Magellan mencoba untuk melakukan penjelajahan samudera untuk membuktikan hal tersebut. Yang keempat adalah kisah perjalanan Marco Polo. Adanya buku Imago Mundi yang menceritakan tentang perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang kaya akan rempah-rempah dan emas turut menggugah para pelaut Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera dan menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Nah, setelah mengetahui tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, apakah adik-adik sudah mengerti? Apabila adik-adik sudah mengerti, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum abad ke-18, kita mengenal dengan istilah imperialisme kuno. Pada saat itu, kedatangan bangsa Eropa didorong oleh adanya semangat 3G, yaitu gold, kekayaan, mencari logam mulia, emas dan rempah-rempah, gospel, menyebarkan agama Nasrani, dan glory, kejayaan, mencari daerah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah imperialisme modern. Imperialisme modern lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi. Adapun tujuan imperialisme modern adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan bahan baku industri. B. Tempat pemasaran hasil industri. C. Mendapatkan tenaga kerja yang murah. D. Tempat menanamkan modal. Demikianlah pembahasan materi tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Untuk memperkaya materi ini, kalian dapat melihat dari buku sumber kalian atau sumber lain yang relevan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.